Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Al-Amin. Oke, kita langsung saja. Guru kemudian para PPG ya. Kali ini akan memberikan info ya, bagaimana cara untuk membuat modul. Di modul ini akan memberikan beberapa teori tentang belajar dan pembelajaran. Kita langsung saja deskripsi umum ya di modul ini, pandangan umum terlebih dahulu. Di pelaksanaan tugas profesional bagi guru PAI, bagi teman-teman itu bukan hanya menyampaikan di bidang materi, akan tetapi dari bidang unsur keilmuan juga dipersiapkan. Tetapi di ilmu-ilmu itu agama, baik Al-Quran, hadis, kemudian akhlak dan seterusnya, di sini lebih dari sekedar menyampaikan materi agama Islam, juga guru mempelajari beserta didik dan memahami, menghayati, kemudian mengamalkan agama Islam. Kemudian di sini di modul ini akan keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh kemampuan profesional dan bagi guru yang mempesona. Di sini gambaran umum. Kemudian kita scroll ke bawah, di intinya di sini teman-teman akan diarahkan pada modul ya. Di modul ini akan mencakup dari semua teori yang akan teman-teman akan digunakan. Di sini di KB atau kegiatan belajar satunya, di sini sudah mulai muncul di modul. Kegiatan belajar satu membahas teori belajar behavioristik ya dan kognitifnya dan penerapannya dalam pembelajaran. Di sini di KB 1, di sini di modul akan menentukan ya. Kemudian di modul 2, kemudian di kegiatan belajar 2 di KB-nya kegiatan belajar 2 ini menyampaikan bahan-bahan belajar mengenai teori. Nanti di sini saya akan mensajikan bagaimana cara untuk penyajian di kegiatan belajar 2 di mengenai teori belajar humanistik ya, kemudian kontrastif dan teori belajar sosial serta penerapan dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan belajar 3 membahas pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum 2013. Nah, di sini di kegiatan 3 ini akan membahas pembelajaran ya, akan membahas tentang mengenai penganalisis ya, penganalisa tentang evaluasi. Kemudian di kegiatan terakhir ya, di kegiatan terakhir ini atau kegiatan belajar 4 menyajikan pembelajaran tentang berbagai macam pendekatan, strategi, metode pembelajaran, termasuk di sini penjelasan tentang teknologi, pedagogik dan konteks knowledge-nya yang relevan dengan pembelajaran. Di sini sudah ada bahan kegiatan atau 4 macam kegiatan yang sudah dipersiapkan untuk disajikan pada siswanya. Di sini untuk PPG yang membutuhkan modul, silahkan nanti di deskripsi akan kami siapkan. Di sini petunjuk ya, kemudian petunjuknya menggunakan modul. Di sini nanti baca-baca teman-teman jika membutuhkan. Kemudian di sini scroll ke bawah ada
teorinya tentang pokok-pokok materi dari teori pembelajaran, kemudian belajar humanistik, kemudian model-modelnya saya akan sudah siapkan tersusun rapi. Kemudian di sini yang terakhir adalah peta konsepnya ya, yang akan nanti teman-teman menjadikan bahan di teori belajarnya. Ini petanya di konsepnya dari teori belajar. Di sini pembelajaran PAI dan kecapakan meliputi apa saja. Di dalamnya ada discovery, ada problem basic. Nah, di sini di setiap global ini akan kami nanti untuk diperjelaskan ya. Dan ini yang keluar di soal-soal PPQ 2023 kemarin ya. Oke, di sini sudah mempunyai bahan dari 4 bahan yang sudah masuk di modul. Kemudian di sini ada 4 KB, 1, 2, 3, 4. Di sini kita buka saja. Di belajar 1 tadi sudah saya bahas tentang kegiatan belajar 1 itu berisi tentang teori pembelajaran behavioristik dan kognitifnya dan penerapan dalam pembelajarannya. Ini pertemuan ke-1 yang sudah masuk di modul tadi. Kemudian di sub capai pembelajaran, di sub sampai di sini sub capai pembelajarannya. Di sini ada yang pertama menjelaskan perbedaan konsep belajar menurut teori behavioristik dan teori kognitif. Ini mengacu pada perbedaan konsep dari beberapa ahli ya. Kemudian yang kedua menentukan implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga menentukan implikasi teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran agama Islam. Di sini yang terakhir adalah materi pembelajaran. Dari materi pembelajaran ini teman-teman bisa memasukkan dari beberapa banyak pakar tentang teori yang akan dimasukkan atau yang akan digunakan dari berbagai macam ahli yang cocok untuk digunakan. Kemudian di sini yang pertama belajar menurut teori ya. Kemudian teori belajar menurut para ahli. Dari sekian banyak teori kita yang akan digunakan, yang pertama teori belajar kognitif. Di sini banyak juga perbedaannya dari pengertian para ahli. Kemudian implementasinya, di sini implementasi belajar kognitifnya. Jadi dari di atas ini tinggal nanti di bawah akan mengurai uraian materi tentang belajar behavioristik. Apa itu belajar behavioristik? Kita di sini mengistilahkan adalah yang pertama kita mempelajari ya tentang materi tentang teori behavioristik. Ada baiknya Bapak Ibu berpikir ulang apa yang dimaksud dengan belajar. Di sini sudah mulai mengurai tentang materi. Di sini diistilahkan Bapak Ibu hampir sama dengan menggunakan istilah belajar. Namun apa itu belajar? Nanti di sini akan tahu teman-teman atau para Bapak Ibu tentang pengertian belajar dari teori behavioristik ya. Di sini para pakar sudah kami dimasukkan. Di sini adalah hasil dari modul yang pertama. Kemudian dari modul KB yang pertama tentang fisik ya, perkembangan fisik dan fisikomotoriknya peserta didik. Di sini sudah masuk di modul tadi tentang capaian ya. Yang pertama adalah menganalisis perkembangan fisik dan fisikomotorik peserta didik. Apa
capaiannya kita di sini akan bahas. Yang pertama, sub capaian pembelajaran. Yang pertama, menelaah definisi perkembangan fisik dan fisikomotorik. Kemudian kedua, menguraikan karakteristik pengembangan fisik dan fisikomotorik. Kemudian yang ketiga, mendeteksi faktor yang mengaruhi perkembangan fisik dan fisikomotorik. Kemudian yang terakhir, menganalisis generasi menelaah dalam pembelajaran. Di sini teman-teman, nanti jika dibutuhkan tinggal ambil di kolom deskripsi. Kemudian di sini uraiannya ya, ini tinggal baca teman-teman ya. Di sini sudah lengkap semuanya, tinggal ambil. Kemudian yang selanjutnya di perkembangan kedua, di KB kedua, di sini adalah perkembangan kognitif peserta didik ya. Apa saja yang untuk dicapai ya? Yang pertama, capaian pembelajaran adalah menganalisis perkembangan kognitif peserta didik dan implikasinya dalam pembelajaran. Apa saja sub capai pembelajaran? Kita menelaah definisi perkembangan kognitif peserta didik, kemudian menguraikan karakteristik kemampuan proses dan keterampilan kognitif peserta didik. Yang ketiga, menguraikan komponennya, keterampilan kognitif peserta didik. Yang keempat, mendeteksi faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik. Kemudian menganalisis implikasi perkembangan kognitif peserta didik dalam pembelajaran. Nah, di sini sudah ditentukan ya untuk capaian pembelajaran. Di sini materi uraian ya, apa pengembangan kognitif peserta didik. Nah, tinggal baca ya, ini baca-baca. Kemudian di pertemuan ketiga ya, ini pertemuan ketiga ya, tentang perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Untuk pencapaian pembelajarannya itu apa? Kita menganalisis perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Kemudian sub capaian pembelajaran ya. Di sini menganalisis ya atau menelaah dari perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang kedua ya, mendeteksi faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, menganalisis implikasi perkembangan emosi, sosial, dan spiritual pendidik. Nah, di sini uraiannya, tinggal baca ya. Ini adalah komponen yang sudah dimasukkan di modul. Kemudian yang keempat ya. Yang keempat itu ada kegiatan belajar 4 karakteristik ya. Generasi Z dan Alpha dan Y saja dalam pembelajaran. Capaiannya untuk pembelajaran dari karakteristik di sini, yang pertama menganalisis implementasi interaksi ya, menganalisis implikasi karakteristik generasi ya dalam pembelajarannya. Untuk mencapai hal ini kita dipersiapkan yang pertama menganalisis definisi generasi, kemudian menguraikan karakteristik generasi, menganalisis strategi pembelajaran generasi. Di sini teman-teman tinggal ambil nanti ya. Di sini definisinya. Nah, ini sudah sesuai dengan modul tadi dari berbagai macam metode atau model-model. Kita tinggal ambil. Kemudian di sini 4 komponen sudah kami persiapkan. Kemudian modulnya dan metode. Di sini modul dan metodenya ya. Di kegiatan belajar 3 ini sudah menawarkan model dan metode yang sesuai dengan lingkungan.
Sini yang sudah diatur dalam kurikulum 2013. Di sini sub pembelajarannya. Di modul ini sudah tinggal pakai ya, tentang mau yang dipakai menggunakan metode apa saja kita sudah tersusun rapi. Jadi yang pertama kita menggunakan atau membedakan model-model pembelajaran dalam kurikulum 2013 ya. Kemudian menjelaskan metodenya pembelajaran dalam kurikulum 2013, menjelaskan pendekatan teknologi, pedagogik, dan konteks knowledge ya. Di sini yang digunakan dari berbagai macam metode atau model. Kita di sini materi belajar kita menggunakan pembelajaran kurikulum K13 ya. Pengertian model, kemudian jenis-jenis model, kemudian langkah pemeliharaan model. Di sini teknologi pedagogik. Di sini kita menggunakan metode apa? Kita di sini sudah ditawarkan pengertian metode pembelajaran, jenis-jenis metode, kemudian faktor yang mempengaruhi pemeliharaan metode. Kemudian di sini saya sudah uraian ya, tinggal baca teman-teman dari berbagai macam ahli yang kami sudah digunakan di PPK 2022 ya. Di sini saya sudah tersusun rapi, tinggal teman-teman ambil di kolom deskripsi ya. Oke, disitulah saya akan memberikan cara untuk membuat model ya. Kemudian di sini teman-teman ambil ya. Oke, semoga dengan video ini kita akan memberikan manfaat. Semoga bisa diambil, kemudian bisa dipelajari. Jadi yang belum bergabung, yang masih merah subscribe-nya, tinggal dipencet subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.